jabatan yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun memang terjadi hal seperti itu, ya kita ikutin proses di internalnya maupun di institusi di parlemen, di DPRD Kota Lubuk Linggau. Kalaupun memang terjadi hal-hal seperti itu, tapi kita selalu mengingatkan sebelum kita sebagai ketua maupun organisasi kepartaian dibohongi, dia sudah membohongi Allah terlebih dahulu. Masyarakat berbicara. Waduh. Tapi bawa 3 catatan. Cuma dibuka jaketnya tuh ada kan. Tapi yang terima masyarakat kayak di sini aja deh. Kayaknya yang terima IH kreatif di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Hijrah Setiawan. Saya Ibnu Hambali. Dalam program yang kalian tunggu apalagi kalau bukan Gusur. apa tuh? Gudang Suara. Wah. Jadi hari ini Mas Ibnu kita senang sekali ya kan. Iya, alhamdulillah. Sepertinya kita outdoor, Suasana ya kan? baru ya. Suasana baru. Tapi masih kosong nih. Masih kosong. Tapi pasti teman-teman semua sudah tahu kan. Sudah tahu kita di mana Kita sekarang. di mana ya kan? Pasti beberapa orang sudah tahu kita ada di mana, kita mau ngobrol tentang apa. Yang jelas menarik. Ya, menarik. Iya. Tapi nih belum datang nih. Iya, beliau Iya kan? kayaknya masih Sibuk soalnya, sibuk Ya, soalnya. sibuk. Bukan hari ini beliau dituntut untuk benar-benar ke masyarakat. Benar-benar mengabdi ke masyarakat. gitu. Jadi memang ya harus kita berikan aplaus kepada beliau. Tapi sudah ngopi nih. Belum, ngopi dulu. Oh, boleh ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi dulu. Wow. Kopi nikmat. Kopi nikmat. Rasa enak. Wah. Waalaikumsalam. Wah, Aduh, Pak, ada punya rumah. Sampai wawancara nih. Iya, alhamdulillah. Produk rumah. Aduh, amit ini memang kayak ini setelannya. Iya. Kalau masuknya harus kayak itu. Harus lancar dulu ya. Iya. Oke, nah jadi teman-teman kan udah hadir, sudah tahu ya kan? sudah tahu rumah siapa kan? Yang jelas bukan rumah aku loh. Bukan rumah aku, jauh rumahnya, Iya. jauh. Kita kan suka jadi. Di sini mana? Ini ada di daerah Kenanga 1. Kenanga 2. Kelurahan Batu Urip, Kelurahan Batu Urip. Kecamatan Utara 2. Nah, gitu. Jadi hari ini Ibnu kita bakal ngobrol sama Ketua DPD Nasdem Kota Lubuk Linggau, ya kan? Nah, tapi teman-teman banyak juga yang belum subscribe ini. Benar. Iya Silakan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, like, komen dan share channel Hai Kreatif. Silakan mulai sekarang subscribe, komen dan like serta share semuanya baik. Gitu. Dan juga bukan cuma di YouTube. Ada juga TikTok, Iya. Instagram, Facebook dan juga Reel. Real. Jadi langsung di-follow semua akun sosial media kita. Dan kita juga ada program baru ya. Nanti insya Allah minggu depan kita bakal running itu Miras, Mimbar bebas. Mimbar bebas. Minuman keras. Bukan. Mimbar bebas. Jadi mimbar bebas itu teman-teman. Hapuskan itu. Ya, harus dihapuskan itu. Mimbar bebas, semua teman-teman yang mau menyuarakan Aspirasi aspirasi suaranya, mereka melalui hak kreatif. kreativitasnya mereka baik dari puisi, Iya, benar. opini, Benar, bahkan benar. drama musikalisasi juga bisa gitu. Juga bisa sesuai dengan tempat sih. Gitu kan. Tapi langsung aja lu diperkenalkan dulu sama Oke, bagi teman-teman. kawan-kawan yang belum tahu, beliau adalah Haji Rahmat Hidayat. Beliau ketua DPD Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa penonton hari ini rame sekali ya. Dengan bayaran. Biasanya cuma 2 orang kan. Kadang setengah kayaknya. Setengah nggak sampai biasanya itu. Tapi sebelum kita ini kayaknya kita lebih baik tanya langsung nih ke beliau. Apa nih, tuh? kan. Ada satu keunikan nih kan kawan-kawan tahu kan kawasan ini bukan orang Lubuk Linggau nih.
Jadi ketika mendengar Haji Rahmat Hidayat, tapi kok banyak yang manggil Yopi Karim Kak? Mohon maaf sebelumnya. Ini ya sampai belum bukan orang Linggau ya. Orang Lubuk Linggau ini Iya. penasaran nih Kak, gimana Kak? Tapi walaupun bukan orang Lubuk Linggau, bisa bahasa Linggau. Alhamdulillah bisa Kak. Di mana bumi dipijak, di situ langit jinjing. Iya. Jadi Ibnu harus bisa bahasa Linggau. Alhamdulillah bisa. Jadi sebelum saya ditanya nih, jadi saya nanya balik dulu nih. Nah. IH kreatif itu apa? Ibnu Hijrah. Bener ya? Jadi kita Bener Kak. Yes, Sebenarnya gitu. ini Sejarahnya sedikit- panjang. Sejarahnya panjang. Kalau diceritakan kayaknya nggak cukup sama ini. Gak cukup. Ih kreatif. Jadi emang keunikan nama, emang yang punya ciri khas, ya mungkin karena sekarang ya. Iya iya. Karena sekarang ciri khas itu kepala gundulnya. Oh, boleh dulu. Jadi kalau teman-teman di luar emang taunya Yopi, tapi kalau teman sekolah banyak panggilnya ada yang Rahmat, ada juga Dayat, Iya iya. dan ada juga Mamat. Mama. Kalau nama Rahmat itu kan identik sama Mamat. Mamat. Nah, jadi panggilan Mamat. Oh iya iya. Tapi terakhir karena kita besarnya mungkin kebanyakan di luar rumah, Iya, gitu. Jadi orang taunya Yopi, Yopi. berjuang. Jadi makanya antara Rahmat Hidayat harus pakai dalam kurung Yopi. Yopi. Iya, karena bawa nama bapak. Nah, Yopi sama kali. ini juga Kak. Saya dengar-dengar juga dari tim kreatif nih kan bahwasanya Sering denger ya, Nu? ya sering dengar Oh, iya. dan juga memperhatikan. Kepo ya. Kepo. Karena emang kayak gitu sih. Iya, iya, bener-bener. Jadi di Partai Nasdem sendiri ini ada sebuah identik. Kenapa kok manggil kakak gitu? Nah, Ya, Kebiasaan Kebiasaan iya, baik tua baik muda Iya. di Nasdem itu. Sebelum kita Kalau- tanya panjang nih. Iya. kalau di Nasdem emang semuanya itu dipanggil kakak. Hmm. Jadi itu bentuk suatu penghormatan. Jadi kita duduk sama rendah, berdiri kita sama tinggi. Walaupun mau tua, mau muda, mau cewek maupun cowok, itu panggilannya kakak. Termasuk Oh. dengan Bapak Surya Paloh sih. Panggilannya kakak. Oh, Kak Surya. Tapi begitu keluar jadi bapak restorasi. Wah. berarti kalau misalkan kita panggil Kayopi, Iya. kita kader. Jadi gimana nih? Apa enggak? Aduh gitu. Tapi gini Kak, kakak ini kan sekarang ini bukan sekarang sih, dari dulu kayaknya sibuk ya kan. Dari kesibukan itu biasanya ngapain aja keseharian itu Kak? Ya kalau sekarang di samping ngurus usaha, Hmm. dulu saya ASN. Oh, Dulu ASN. ASN diangkat 2003, terus mundur tahun 2019 dan diamanahkan sebagai ketua Partai Nasdem tahun 2020. Jadi kalau untuk keseharian ya di samping ngurus usaha, ya saya juga sibuk bersosialisasi dan Oh, iya, iya. silaturahmi. Mulai dari keundangan, keundangan, terus silaturahmi ke komunitas-komunitas maupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti ada korban kebakaran, mungkin Iya, iya. menjenguk teman-teman yang sakit. Nah, ngomong-ngomong tadi kan berhenti dari ASN. Masuk partai politik. Kalau boleh tahu sejak kapan nggak? Masuk partai politik. Dunia politik. Kalau Dunia politik. masuk partai politik mulai tahun 2020. Wah, Jadi politik praktis lah Iya, 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 iya. 2020 karena saya mundur dari ASN itu 2019. 2019 ya, ya. 2019 keluar surat pemberhentian itu di bulan 4, terus di bulan Juli saya diamanahkan untuk menakodai Nasdem. Oh, Kekuatan memang berawal dari akademisi, terus emang Bapak juga orang politik. orang politik. Walaupun agak beda-beda warna kan. Waduh, untuk warna nanti kita bahas. Di luar kamera. Gitu. Tapi gini Kak, berarti kan sudah sibuk sebagai ketua DPD. Nasdem. Iya. Nah itu gimana tuh kesibukannya dengan kegiatan-kegiatan kesehariannya dan sekarang sudah jadi ketua DPD Nasdem. Itu berat nggak tuh? Ya kalau berat ya tinggal gimana kita menjalani. Oh iya, iya. Realistis lah kalau seperti itu. Ya, kalaupun kita menjalani suatu kewajiban dengan kecintaan, ya insya Allah segala sesuatu yang sulit akan menjadi Iya, mudah. iya, iya. Tapi kan biasanya tuh kan ada kesibukan-kesibukan gimana gitu kan kayak Ibnu nih Kak.
Dia mentang-mentang sudah jadi guru, jadi Waduh. YouTuber, sibuk, Wah. susah ditemui. Wah. Iya. Silakan telepon 24 jam. Jadi nggak ada tidur ya? Iya, nggak tidur. Iya. Itu ambulan Nasdem nu 24 jam. Wah, Masuk. boleh di tim. Boleh. Ada kreatif ini sambil promo juga. Kita belum menyampaikan. Belum. Karena kalau untuk ambulan khusus hanya untuk pemesan. Iya. Jangan buat dipesan. Iya. Karena tujuannya cuma 2. Gimana tuh? Kalau nggak ke rumah sakit ke kuburan. Kalau ke rumah sakit masih bisa balik lagi. Soalnya- Tapi harapan kita jangan banyak ke kuburan. Iya. Habis suara kita. Wah. Bener juga. Kalau di ambulans memang karena kebetulan tempat tinggal saya di Kayu Aro itu kan deket jalan, jadi sering gitu kan ke Nasdem kan. Meskipun ada sih yang beberapa tapi jarang yang tapi yang sering memang dari ambulan Nasdem. Enggak, sorry Kak. Ibnu memang penjilat. Enggak, kalian enggak benar. Wilayah Watas, wilayah Tapi kan gini loh, sorry nu. Kan pondok pesantren kau itu kan nu Iya. di dalam kan. Kok bisa kau tahu itu? Ini kan kalau misalnya beli kopi, beli rokok kan pasti keluar, Iya, sering, hampir setiap hari. Mungkin Ibnu ini mungkin sambil merokok kan? Merokok sambil melihat langit ya. Iya. Pas langit biru, suara sirene ambulan. Bisa. Karena kita nyiapin ambulan untuk di Kota Lubuk Linggau ada 10 unit. Oh, ada 10 unit. Ya mungkin satu batang mungkin lewat 1-2 kan sambil memandang langit biru. Wah, ini Nasdem. Nasdem. Ya. Ya, termasuk Belum tahu ya ambulan Nasdem atau bukan yang lewat. jadi saking menjiwai kan nah diri semua. Ya? Aduh. Dihapus semua deh. Aduh. Ya jangan aja ditawarin nanti. Oh, tapi ini nggak ada settingan ya? Enggak ada. Itu memang niat murni dari murni dari Karena diundang ke rumah. Sebagai bentuk apresiasi Iya. Ganda. Iya. Siap. Tapi enak kan nu? Enak alhamdulillah. Boleh nambah. Itu kan. Nah, ini Kak, sebentar lagi nih kan musim pemilihan legislatif nih kan. Iya. Terkait apa yang mau disampaikan Kakak kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau terkait juga kader-kader yang ada di Lubuk Linggau nih. Kader DPD. Nasdem Ya, ya. Nasdem. Kalau kader lain nggak berani gitu. Jangan Kak, jangan. Offset. Jadi pesan untuk masyarakat Lubuk Linggau karena sekarang emang lagi tahapan kampanye karena pemilihan itu pada tanggal 14 Februari 2024 dan berakhir masa kampanye itu tanggal 10. Iya. Masa tenang itu 3 hari. Hmm. 1 hari hari pencoblosan. Jadi harapan saya kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, jadi mari kita ciptakan pemilu yang sejuk, aman dan damai dan berdasarkan dengan hati nurani untuk menentukan pilihan. Tapi jangan pernah kita menjadi golput. Iya. Kita harus datang ke TPS untuk memilih siapa yang akan kita pilih berdasarkan hati nurani. Benar. Dan Terus. untuk caleg Nasdem, saya berpesan terus bergerak, terus berkomitmen apa yang diharapkan masyarakat apabila nanti duduk sebagai dewan itu harus ada karya bakti. Iya benar. Karena kalau tidak salah dalam politik itu mengabdi untuk berbakti. Mengabdi. Iya. Untuk berbakti. Dapat dari mana tuh? Dapat dari barusan lewat. Tapi gini Kak, sekarang kan kita kan udah undang kita diundang sama Kak Yopi nih. Iya. Kan sebenarnya sih maksa juga mau ke sini. Sebenarnya maksa juga mau ke sini. Pertemuan sama adek kemarin. Iya, lanjut. Ya maksa juga. Kalau misalkan nih Kak, kami mengundang para caleg dari Nasdem untuk kami berikan ruang untuk memberikan gagasannya gimana tuh Iya. kira-kira Kak? Boleh, kalaupun emang nanti ada kesulitan biar saya instruksikan ya sama. Jadi kita harus memperbanyak diskusi. Iya. Jadi, ya dalam diskusi mungkin keluar gagasan-gagasan, ya siapa tahu tempat caleg kita diskusi ada nasib dan takdir dia untuk menjadi dewan dan ini yang akan menyampaikan aspirasi Benar. terutama untuk
Gen Z. Iya, karena mayoritas Gen Z nih Kak. Iya, Gen Z dan milenial. Tapi Kak, dari Walaupun kritis tapi rasional ya kalau Iya. Gen Z ini ya. Iya, benar. tapi alhamdulillah Kak sudah ada 3 kader Nasdem ya. Alhamdulillah 3. Oh, itu luar biasa semua beliau. Iya, Waduh, apalagi kalau misalkan yang belum, itu akan luar biasa juga. Karena saya kemarin sempat nonton juga. Bahkan enggak hanya nonton, sempat subscribe sama. Tapi enggak komen. Komen. Kalau di komen ini kan bahaya. Wah, ini ketua nonton ya kan. Tapi ini kawan-kawan dari Nasdem harus nonton. Iya, karena udah dipaksa. Iya, lebih ke ayah ya. Kalau kita kan bahasa anak Gen Z kan ayah. Iya. Kan? Ketua tuh ayah. Enggak, kalau udah ayah-ayah itu udah lain sih. Kan udah ditanyain kan harus manggilnya kakak. Kakak nu. Walaupun belum ber-EKTA ya. Wow. Berarti kalau mengkata izin dulu kan. Nah, tapi gini Kak, sorry. Menariknya tuh gini, banyak sekali berita-berita di luar sana. Katanya Kak Yopi ini mau naik ke Pilkada 2024 khusus di Kota Lubuk Linggau. Nah, itu gimana tuh dengan berita seperti itu? Ya, alhamdulillah kalaupun emang beritanya udah nyampe ya berarti selaras apa yang menjadi niat kita. Berarti kita secara izin motong soalnya ya. Ya. Berarti berita burung itu langsung diklarifikasi. Benar Ya. berarti ya, berarti diverifikasi. Ya boleh Mas. Masyarakat Kak, Oh, masyarakat yang di mana? yang di Sukajadi. Gudang cukur ya. Gudang cukur kan dicek dam tuh. Jadi dicek dah. Suka jadi kan cek dam. Wah, ya ini masyarakat Semua ya. Iya, suka jadi semua. Boleh ngerokok kan ya? Boleh. Lanjut. Jadi kelihatan Kak Yopi tadi bukan keringat ini, tidur banyak dijilat. Bir songker juga. Inter Milan. Jadi Kak Yopi kenalan dulu Ya, siap. dari Raihan nih Kak. Rehan. Jadi Raihan nih bawain unek-unek masyarakat Lubuk Linggau nih. Ya. Jadi ada tuh banyak pesan-pesan masyarakat Lubuk Linggau mau ditanyain sama Kak Yopi tapi nggak kesampaian. Iya. Jadi di sini tempatnya kan. Jadi banyak yang komen nih Kak. Misalkan ada dewan dari Partai Nasdem yang nakal nih, ketahuan korupsi, Iya. nepotisme, memanfaatkan jabatan, keturunan jadi gitulah. Emang ada enggak kan? Enggak. Ada catatan nggak itu? Ya ini. Gimana Kak yang Kak Yopi lakukan sebagai ketua DPD sendiri? Ya kalaupun memang terjadi hal-hal seperti itu, ya itu kan di luar dari kemampuan kita. Karena emang awal udah kita instruksikan. Kalaupun kita sudah berniat untuk menghibahkan diri di politik, berarti kita harus ada manfaat untuk masyarakat. Jangan disalahgunakan jabatan yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun memang terjadi hal seperti itu, ya kita ikutin proses di internalnya maupun di institusi di parlemen, di DPRD Kota Lubuk Linggau. Kalaupun memang terjadi hal-hal seperti itu, tapi kita selalu mengingatkan sebelum kita sebagai ketua maupun organisasi kepartaian dibohongi, dia sudah membohongi Allah terlebih dahulu. Karena waktu kita dilantik itu ada sumpah jabatan. Kita nggak perlu takut sama manusia, yang harus kita takut sama Allah. Tapi tetap kita jalankan prosesnya. Kalaupun memang terjadi seperti itu. Tapi harapan saya untuk kader Nasdem, kalaupun memang terpilih, saya tekankan tidak akan terjadi hal seperti itu. Tepuk tangan dulu. Sendiri Apalagi kalau misalkan seluruh kader Nasdem bisa masuk podcast ini yang sudah jadi nanti. Iya. Ya, jadi kan bisa ada jejak digital. Iya. Iya. Jadi lebih mudah menyalurkan aspirasi. Lebih mudah didengarkan. Tadi kan kalau caleg-caleg yang belum di podcast ini kan nggak ada bukti nih janji di sini kan. Iya. Kalau ini kan ada rekaman digital ya. Bisa ditagih misalnya di menit keberapa gitu kan. Yang takut-takut diundang kemarin gitu. Waduh. Ini caleg atau yang jadi nih? Udah ada yang jadi pas diundang Mas. Belum. Mungkin undangannya belum sampai. Belum sampai. Udah ada Kak.
tapi ditolak. Jadi baru jelas. Sorry. Nggak bahaya tak? Gak bahaya. Ini kayaknya ditonton sama Pak Surya Paloh kayaknya. Jadi ini Kak ada misal mungkin 2 pertanyaan lagi ini Kak dari masyarakat. Jadi kan isu-isu Berarti ada perwakilan nih. Ada perwakilan. Kalau 2 pertanyaan, Dua ini datang pertanyaan. 1 deh. Waduh, pertanyaannya 2 lagi, berarti udah 3 ya. menampung Kak, menampung. Menampung. Jadi apa namanya Kak? Isu janji kampanye sekarang ini kan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dijanjikan kan. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat Lubuk Linggau sendiri nggak bisa tutup mata tuh Mm-mm. tentang pengangguran-pengangguran yang banyak lah. Ini pengangguran semua. termasuk itu prompter tuh. Waduh, prompter. Akhirnya sipil jadi prompter. Ini sendiri ya? pertanyaannya buat dewan yang jadi atau buat kepala daerah? Kepala daerah. Kayaknya September ya. Wah. Gimana tuh Kak? Ya sebenarnya ini menjadi catatan kita buat pengangguran. Kita tinggal di kota tapi tingkat penganggurannya tinggi. Nah ini sebenarnya harus menjadi PR pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk kedepannya. Jangan sampai tingkat pengangguran itu lebih tinggi dari adik-adik yang sudah banyak lulus lah. Mungkin Iya. kreatifnya udah banyak mungkin sarjana. Iya. Tapi tingkat penganggurannya masih tinggi kan. Nah sebenarnya ini jadi PR kita. Jadi Lubuk Linggau ini kan sebagai kota jasa. Jadi kita harus beri kenyamanan, keamanan untuk investor berinvestasi di kota Lubuk Linggau. Kalaupun emang trust itu udah terbangun, banyak investor yang masuk dan bisa banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Dan mungkin ya buat adik-adik Gen Z ini ya jangan malu untuk iya. menjual kota Lubuk Linggau baik untuk kearifan lokalnya, terutama dari skala kecil dulu dari UMKM. Nah, dengan UMKM, tapi ini juga tidak bisa kalau tanpa hadir pemerintah di sana. Iya. Minimal kalaupun UMKM itu kita bisa 2-3 orang lah bisa merekrut pekerja. jadi bisa Tapi harus ada mengurangi. support lah Ada dari support. pemerintah. Oh. Tapi kalau pemerintah nggak bisa, hadir, itu nggak mungkin bisa Menyambung tangan. terbukti. Ya. Jadi Tapi benar tadi apa harus apa? Harus duduk dulu ya. Iya, harus duduk. Aman ya, aman ya. Gudang cukur UMKM. Ini UMKM nggak masih? Disonoin kan? Tinggal Nggak bikin bisa lah, UMKM-nya ini nggak dong. bisa. Ini kan termasuk pemuda kreatif. Iya. Lebih ke kita jasa sih. Ini yang care Bisa terhadap itu Nasdem ya? Apa Iya. tuh? UMKM, anak muda. Iya, benar. Keringetan. Aku pikir keringet. Ternyata ludah. Wah, sendiri yang jilat ya. Itu maksudnya. Maksud saya gitu. Aduh. Gitu. Nah, ini yang nomor 3 nih, Bang. Gimana, Bang? Ini pertanyaan pamungkas lah nih, Kak. Wah, pamungkas. Waduh. Bisa. Wah. Aduh. Jadi ini kan Kak Yopi di tahun 2020 nih terjun ke politik nih pasti ada keresahan nih kan? Keresahan terkait apalagi Kak Yopi kan warga asli Lubuk Linggau, melihat Lubuk Linggau ini apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang baik. Dari itu ada nggak sih Kak? Ini perlu diteruskan, yang ini perlu dibenahi dan Iya. yang boleh dijawab boleh enggak sih Kak? Jadi ya setiap pemimpin ya pasti punya gaya masing-masing ya. Tergantung situasi saat pemimpinan beliau. Seperti kemarin ya alhamdulillah kemajuan di Kota Lubuk Linggau untuk saat ini sudah sangat signifikan. Iya. Dan bahkan Lubuk Linggau juga sudah dikenal di kancah nasional kan? Iya. Apalagi kita udah ada Bandara Silampari di sini. Nah, makanya kita anak-anak muda ya jangan malu mengakui sebagai orang Linggau, dan kita juga harus mencari kesempatan di sana. Ya mungkin kita sebagai seorang seni ya kita harus berkarya sebagai seniman, mungkin lebih dikenal di kancah nasional. Iya. Ya kalaupun memang kita mau berpolitik, ya buktinya sampai saat ini banyak putra daerah yang udah masuk politik nasional. Iya. Seperti Kakak Fauzi Fauzi Amro ya.
sebagai anggota DPR RI bahkan udah periode ini mau periode ketiga. Wah, periode ketiga. Dari 2014, 2019, 2019, 2024. Jadi ya mungkin kalaupun nanti diamanahkan atau mungkin ditakdirkan, insya Allah kita akan melakukan inovasi-inovasi untuk ke depan. Ya kalaupun emang yang udah bagus selama ini, ya tetap kita pertahankan, tetap kita support, kita lanjutkan program. Amin. Nah, nah ini Kak, lanjut lagi terkait yang tadi Kakak sampaikan. Udah habis. Sedikit sekali ya masyarakat berbicara. Waduh. Tapi bawa 3 catatan. Coba dibuka jaketnya tuh ada kan. Tapi yang terima masyarakat kayak di sini aja deh. Kayaknya yang terima IH kreatif di sini aja. Lanjut lah. Jadi terkait tentang Ada. kreatif. Nah, ini termasuk melanjutkan pertanyaan Bang Rehan lagi terkait tentang apa yang ditambahkan. Misalnya nanti Kakak terpilih nanti, amin ya, jadi wali kota. Kota Lubuk-Linggau. Nah, ini dalam yang akan ditambahkan ini seperti apa Kak? Misalnya kasih contoh aja lah misalnya. Apa saja yang mau akan ditambahkan di Kota Lubuk-Linggau ini? Ya, makanya tadi seperti saya sampaikan tadi kan. Jadi sekarang ya alhamdulillah Kota Lubuk-Linggau itu udah maju daripada sebelumnya kan. Mungkin mulai dari pelayanan publiknya, makanya banyak investor-investor mau berinvestasi di sini. Nah, tinggal gaya kepemimpinan itu pasti beda. Pasti melihat apa yang terjadi saat itu. Benar. Tetap dilakukan inovasi-inovasi lah. Kalaupun emang yang baik tetap kita pertahankan, kalau yang kurang baik ya kita evaluasi atau sesuai dengan slogan kita perubahan. Jalan perubahan. Amin. Yang lain kabul kayaknya. Kalau Muhammadiyah kalau Muhammadiyah nggak ada kunut kan? Nggak ada. Jadi nggak ada kabul. Tapi ya kita harus tetap jalankan sesuai dengan syariat Islam. Iya. Kalau yang doa, amin. Waladolin. Pinter ya kalian. Pinter ya. Kopi enak. Enak semua kopi. Iya. Nasi padang udah, nasi padang. Memang. Siapa yang ngajarin ini? Tapi kalau memang anak muda ini kalau malam justru baru kebuka itu aja kan, inspirasi itu datang dengan sendiri ya kan. Kalau siang tidur ya. Jangan panggil Bang, Mas Apa tuh? Kak. Nanti di balik layar lah berbicara ya. Bisa. Tapi gini Kak, dari semua tadi kan sudah ditanyain kan untuk pileg ini kan, pemilihan legislatif itu tadi sama harapan masyarakat. Nah, tapi balik lagi nih harapan masyarakat Kota Lubuk-Linggau terkait nanti nih di bulan 9 ya Han ya, pilkada. Apa nih harapan Kak Yopi kepada masyarakat terkait pilkada nanti? Ya harapan ke masyarakat terhadap pilkada nih. Iya. Kalau terhadap pilkada ya mohon dukungan ya. Wah, saya suka yang langsung seperti ini. To the point ya. Benar. Ya tapi tetap kita ciptakan lah, walaupun kita ikut sebagai kontestasi di pilkada yang akan datang, tetap masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani, melihat siapa yang akan mencalonkan diri, mulai dari karakternya, wawasannya, apa yang akan dia lakukan untuk ke depannya. Nah, kalau misalnya Kakak nanti ini kan di pilkada ini terpilih nih, ini kan di depan kamera nih ada 3 kamera nih, siap gak nanti dikritik Kak? Kalau kita pemimpin ya memang harus dikritik. Karena terkadang ya seperti pepatah, gak semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Waduh. Ya mungkin dengan kritik kan harus ada penyeimbang. Kalaupun emang kita dipuji, diangkat, ya kita kapan harus mau diri. Iya benar. Tapi mungkin dengan kritikan ya mungkin itu jadi evaluasi buat kita. Oh benar. Tapi tetap kritik harus pakai adab ya Kak ya? Iya. Tapi ya lebih baik ya kita diskusi. Ya. Kritik kan banyak.
Benar benar. Cara mengkritik itu banyak, nggak harus demo. Iya. Mungkin kita bisa copy marni. Iya. Mungkin ya sambil diskusi. Iya, terutama diskusi seperti yang kayak misalnya, meskipun ini di luar kamera kan, Ya. lebih enak gitu kalau kita sambil ngopi, sambil diskusi bagaimana apa yang harus dievaluasi kan seperti itu Iya. ya. Jangan tiga-tiga demo, Makanya daripada itu kan IHA Kreatif memberikan fasilitas kepada Iya. anak-anak muda untuk miras tadi. Miras Iya. tadi. Bukan minuman-minuman, Bukan. tapi Mimbar. bebas. Bebas. Kita punya narasi dari hasil-hasil yang kita tulis, kita sampaikan. Iya. Berarti memang ini secara tertulis yang Iya. kita tuangkan. Karena pure itu adalah bentuk dari suara hati kita untuk membangun Kota Lubuk-Linggau. Tapi Sharing kan is caring. Sharing is caring. So anu beli. Wah. Seperti kutipan Bung Karno Nah, lah, gimana itu, Kak? lebih suka pemuda yang duduk di warung kopi sambil berpikir Iya. daripada pemuda yang Rajin menjadi baca kutu buku. Tapi untuk dirinya sendiri. Wah. Mungkin Jadi- dari sana kan timbul inspirasi. Iya. Harus ada kritik supaya itu menjadi evaluasi kita kan. Tapi kalau misalnya kritiknya nanti, misalnya nih Kak, ada salah satu partisipan miras, Ya. terus nggak terima nih yang dikritik. Nah itu gimana Kak? Boleh dijawab boleh tidak nih? Silakan. Ya tergantung kritikannya dulu. Kalau mau tahu jawabannya, ya nunggu saya terpilih jadi. Memang itu. Saya menunggu jawaban itu. Lubuk Linggau sendiri yang sudah tampil itu baru Kak Yopi. Ya mendeklarasikan diri berarti kan? Iya, yang sudah dikenal sama masyarakat banyak. Yang lainnya kan belum ada. Ya mudah-mudahan dari berangkat start duluan ya saya kan. Iya. Start dulu fitnesnya juga lebih duluan. Dulu. Amin. Tapi Amin. kita kan udah ngobrol panjang nih. Benar Pak. Masyarakat sudah kita dengarkan suaranya ya kan. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang pinggir-pinggir juga Iya. sudah juga. Tapi kita langsung masuk ke closing statement. Oke, teman-teman, jadi closing statement ini nanti dari Ibnu dulu, kata-kata motivasi bijak ya. Biasa kan Ibnu kan bijak. Ya, Wow. bijak. Ya kan nanti dilanjut sama saya dan Rehan dan ditutup sama Kayopi mohon izin. Siap. Ya. Gitu. Jadi saya pernah dengar apa? Konseptor sama Eksekutor. eksekusi. Oke, lanjut. Gimana ya? Jadi begini kawan-kawan. Saya pernah mengutip kata-kata dari senior saya, natura artis magistra. Ya, sebaik-baiknya guru dalam seni adalah alam. Alam maksudnya adalah alam untuk kita berpikir, maju terus untuk melangkah. Oke, closing statement dari aku, slow but sure and can do it. Perlahan tapi pasti dan lakukan. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Slow tapi pasti, slow perlahan tapi pasti dan perlahan tapi pasti dan lakukan itu. Iya. Berarti hampir sama hijrah. Jadi closing statementnya. Jadi apa yang dilakukan sampai saat ini ya karena kita ingin berbuat, ingin maju untuk kemaslahatan masyarakat, walaupun banyak hadangan, rintangan, tapi kita yakin dan percaya ada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak hujatan dan fitnah karena nanti setelah masuk masa kampanye, mulai masuk ke pilkada, tapi kita yakin dan percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu saya mohon kepada masyarakat Lubuk Linggau, kalaupun saya nanti mencalonkan diri sebagai calon wali kota Lubuk Linggau, saya mohon dukungan dan pilihannya. Ya. Insya Allah, kalaupun emang amanah itu diberikan kepada saya, di saat itu saya memulai sesuatu yang sangat berat. Wah. Karena itu menjadi PR terbesar. Kita menjalani roda pemerintahan, karena pesan orang tua saya, kalaupun diamanahkan jabatan, hati-hati nak, kaki kiri udah di neraka, kaki kanan di surga. Wah. Sehingga tergantung kebijakan. Kalau kata Khalifah Sayyidina Abdul Aziz itu, ketika dia mendapatkan amanah, yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. siap dulu dong. Jadi ujian itu bukan hanya cobaan, Iya. tapi kesenangan pun itu bagian dari ujian. Ujian, ya. Gitu, Dan Sekolah. oke, closing statement terakhir penutup dari Masyarakat. Oke, terakhir kan. Jadi untuk closing statement dari masyarakat, semakin rendah kesadaran politik rakyat, maka semakin mudah orang-orang ditipu oleh mereka yang tidak
tidak ingin kehilangan jabatannya. Sangat masyarakat sekali ini. Masyarakat sekali. Dan Jadi perlu digaris bawah tadi, jangan gara-gara siraman rusak 5 tahun ke depan. Tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. sudah biarkan hujan yang membanjiri. Ya. Jangan lagi money politik. Gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini, kita udah ngobrol panjang, udah ketawa-ketawa nyantai tapi ada isi. Ada isinya. Ada isi ya kan. Dan mudah-mudahan juga untuk seluruh calon legislatif maupun nantinya siapapun itu yang akan menjadi pemimpin Kota Lubuk Linggau, harapannya bisa untuk berdiskusi dengan anak muda, agar kedepannya Lubuk Linggau bukan hanya punya orang tua, tapi punya anak muda. punya anak muda juga. Dan IHA Kreatif selalu siap memfasilitasi baik pemuda ataupun juga pemerintah. Benar. Gitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Sudah memfasilitasi. Ya. Dan saya titip juga buat IHA Kreatif terus berjalan. Jangan sampai karena pemilu, pilkada, habis itu IHA Kreatif bubar. Tetap kita support supaya IHA Kreatif terus berkembang, bahkan sampai ke kancah nasional. Amin. Pak Surya Paloh, Rizwan Baswedan, coba lagi nonton ini. Amin. Bisa kayaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan langsung di closing aja Ibu. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Yang terakhir, di mana pemuda berkumpul, di situlah suara digaungkan. Masih bersama kami di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Alhamdulillah.